Halo sahabat peternak Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga sobat peternak dalam keadaan sehat selalu. Sebagaimana kita ketahui akhir-akhir ini, kondisi peternakan Indonesia dalam keadaan kurang menguntungkan, baik dari sisi kondisi iklim, harga pakan, kualitas pakan, harga bahan baku pakan, maupun sulitnya suplai DOC. Sahabat peternak yang saya hormati, meningkatnya harga bahan baku pakan yang akhir-akhir ini meningkat tajam, baik itu harga jagung, soybean meal, meat bone meal, maupun bahan baku impor lainnya. Kondisi ini tidaklah menguntungkan baik bagi feed mill maupun bagi peternak. Tingginya harga bahan baku pakan ini memaksa feed mill untuk menaikkan harga. Namun, kenaikan harga pakan ini tidaklah cukup kuat untuk menekan kerugian yang dialami feed mill. Sehingga mau tidak mau, feed mill terpaksa menurunkan kualitas pakan. Turunnya kualitas pakan tentu berakibat pada penurunan performa produksi ternak. Dampak yang terjadi bisa bermacam-macam, mulai dari peningkatan feed intake, FCR bengkak, produksi turun, hingga masalah kesehatan ternak. Dari semua rangkaian masalah di atas, ujung-ujungnya adalah meningkatnya HPP produksi ternak. Lalu bagaimana solusinya? Dalam pemeliharaan hewan ternak, kesehatan hewan ternak menjadi kunci sukses dalam beternak. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tubuh, baik tubuh kita maupun tubuh hewan ternak, terdapat beberapa organ penting, diantaranya jantung, ginjal, dan hati. Kita tahu bahwa jantung hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai organ yang berfungsi untuk memompa darah dari dan ke seluruh tubuh, di mana darah adalah media transport bagi oksigen dan nutrisi. Kalau jantung memiliki satu fungsi, maka ginjal memiliki dua fungsi, yaitu filtrasi dan absorpsi. Dengan mekanisme filtrasi dan absorpsi ini, ginjal membuang semua racun yang dihasilkan dari proses metabolisme di dalam tubuh ternak. Sehingga dengan demikian, ternak tidak mengalami keracunan. Di antaranya adalah keracunan oleh amoniak yang dihasilkan dari kelebihan protein, maupun yang dihirup melalui pernapasan, di mana amoniak ini dihasilkan karena terlalu tingginya kadar amoniak di dalam kandang. Kalau jantung memiliki satu fungsi, ginjal memiliki dua fungsi, maka berbeda dengan hati. Hati memiliki lebih dari 500 fungsi. Di antara fungsi hati adalah detoksifikasi, yaitu menetralkan racun-racun yang ada di dalam tubuh, menyimpan vitamin dan mineral. Di dalam hati juga terdapat sistem imun dan proses pengeluaran antibodi. Di hati juga terdapat kelenjar empedu, yang pada kelenjar empedu ini terdapat cairan empedu yang berfungsi sebagai emulsifier, supaya lemak dari makanan dapat larut dalam air dan mudah diserap oleh tubuh. Di dalam hati juga terjadi proses metabolisme protein, di antaranya proses metabolisme urea. Kita tahu, amoniak yang dihasilkan dari kelebihan asam amino maupun yang dihirup melalui saluran pernapasan bersifat toksik atau racun dan bersifat tidak larut air. Di dalam hati ini pula, amoniak akan dimetabolisme menjadi urea, yang mana urea bersifat tidak toksik dan larut air, yang kemudian urea ini akan dibuang melalui urin. Selain itu, di hati juga terjadi produksi trigliserida, yang mana trigliserida ini akan masuk dalam metabolisme lemak dan juga produksi hormon. Sobat peternak bisa bayangkan, dengan banyaknya fungsi hati, yang mana lebih dari 500 fungsi, maka hati menjadi organ yang sangat menentukan dalam kesehatan hewan ternak kita. Karena jika hati dari ternak kita rusak, sudah dapat dipastikan ternak tersebut akan sakit, daya tahan tubuh menurun, proses metabolisme terganggu, dan akhirnya produksi daging, telur, atau susu akan menurun. Karena itu, menjaga hati hewan ternak adalah menjadi fokus kita dalam nutrisi ternak. Dalam nutrisi pakan hewan ternak, ada sistem yang harus kita perhatikan, yaitu sistem pencernaan pakan dan sistem kesehatan ternak. Kedua sistem ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling kait-mengkait. Pakan yang baik dan pencernaan yang tinggi tidak akan dapat diserap oleh ternak kita jika hewan ternak kita sakit. Jika hewan ternak sakit, sebaik apapun pakan yang diberikan tidak akan diserap dengan baik, dan akhirnya akan dibuang dalam bentuk feses. Demikian sebaliknya, makanan yang tingkat pencernaannya rendah tidak dapat diserap oleh usus ternak kita, karena makanan harus dipecah dulu menjadi bahan terkecil dalam bentuk asam amino untuk protein, asam lemak untuk lemak, dan monosakarida untuk karbohidrat. Makanan yang tidak dapat dicerna menjadi komponen terkecil ini akan dibuang melalui feses. Sebagian protein yang tidak dicerna
akan digunakan oleh bakteri patogen di usus besar dan akan menyuburkan pertumbuhan bakteri patogen. Perkembangan pesat bakteri patogen akan menghasilkan amoniak yang akhirnya akan mengganggu kesehatan hewan ternak. Demikian pula dengan pakan yang terbuang dalam bentuk feses dengan kadar protein yang tinggi. Di liter akan difermentasi oleh bakteri dan akan menghasilkan amoniak. Tingginya tingkat amoniak kandang akan mengganggu kesehatan pernapasan ternak kita dan akhirnya akan mengganggu sistem metabolisme di dalam tubuh ternak kita. Akhirnya, ternak akan sakit dan produksi akan turun. Jadi, antara pencernaan pakan dan kesehatan ternak menjadi dua sistem yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung dalam keberhasilan produksi ternak. Premix The Power Goat dan enzim superprotease adalah dua produk yang saling melengkapi dalam konsep pencernaan pakan dan kesehatan ternak, dan kami menyebutnya The Golden Concept. Enzim superprotease dipilih karena enzim ini diberikan melalui air minum. Dengan penggunaan enzim melalui air minum, maka proses pencernaan pakan dapat segera terjadi sejak di dalam crop, sehingga ketika pakan melalui usus halus, pakan tersebut dapat langsung diserap. Sedangkan Premix The Power Gold merupakan premix yang mengandung suplemen booster untuk kesehatan dan pertumbuhan ternak. Premix ini memiliki 4 bahan yang berfungsi sebagai hepatoprotector, energi booster, anti-aging, pelebar pembuluh darah, memperbanyak sel darah merah, anti-stres, dan meningkatkan penyerapan bahan pakan. Dengan bahan yang mampu menyehatkan hati, maka salah satu bahan dalam Premix The Power Gold meningkatkan kinerja hati dalam sistem imun, produksi hormon, produksi enzim, dan metabolisme. Sedangkan bahan lainnya berfungsi dalam membypass jalur metabolisme, sehingga ada saving energi untuk ternak. Dengan saving energi ini, maka energi ternak dapat digunakan maksimal untuk produksi. Selain itu, bahan ini juga berfungsi dalam melebarkan pembuluh darah dan melenturkan pembuluh darah, sehingga peredaran darah dapat lancar, dan dengan demikian, akhirnya suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dapat maksimal. Bahan lain yang terkandung pada Premix The Power Gold mampu meningkatkan produksi sel darah merah, yang mana kita ketahui sel darah merah inilah yang nanti akan mengikat oksigen dan nutrisi yang kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Adanya bahan anti-stres pada Premix The Power Gold mampu menetralkan radikal bebas berupa hidrogen peroksida, sehingga dengan bahan anti-stres ini, hidrogen peroksida menjadi tidak radikal. Ternak yang stres karena radikal bebas, energi terkuras untuk menetralkan radikal bebas, sehingga energi untuk produksi menjadi berkurang. Lama-kelamaan, produksi akan turun. Dengan dinetralkannya radikal bebas oleh bahan yang terkandung pada Premix The Power Gold, maka energi ternak dapat maksimal digunakan untuk produksi. Dalam Premix The Power Gold juga terdapat bahan yang mampu menjadi tenaga enteroset untuk penumbuh fili-fili usus, sehingga dengan panjangnya fili-fili usus ternak, penyerapan nutrisi pada usus. The Golden Concept meningkatkan pencernaan pakan dan kesehatan ternak Anda.